Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Perusahaan konsultan desain interior itu terkenal dengan jam kerja yang padat dan target yang menuntut. Namun, ada satu hal lain yang membuat suasana kantor selalu panas, yaitu kehadiran manajer cantik bernama Maya. Maya, 31 tahun, dikenal cerdas, tegas, sekaligus memesona. Dengan pakaian elegan, wibawa tinggi, dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun, tak heran setiap langkahnya selalu menjadi sorotan. Namun, bagi Randy, seorang staf muda berusia 25 tahun, panas yang ditimbulkan Maya bukan sekadar suasana, tapi juga debar jantung yang sulit ia kendalikan setiap kali berhadapan langsung dengan majikannya. Pagi di kantor, karyawan sibuk dengan komputer dan kertas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Semua menoleh. Maya masuk dengan blazer merah anggun. Karyawan satu berbisik ke temannya, "Lihat tuh, Bu Maya datang." Selalu bikin suasana langsung beda. Karyawan dua, "Iya, setiap dia lewat, seakan ruangan ini jadi lebih panas." Semua orang memperhatikannya. Maya berjalan melewati meja Randy, berhenti sebentar. "Maya, pagi." "Randy, sudah cek email klien yang saya minta." Randy cepat berdiri, gugup. Pagi, Bu." "Iya, sudah saya cek. Saya sedang siapkan jawabannya." Maya tersenyum hangat. "Bagus. Saya suka karyawan yang sigap. Teruskannya." Randy mengangguk kaku. Setelah Maya pergi, ia menghela napas berat. Rekannya menepuk bahunya. Karyawan tiga, "Hati-hati, Ren. Tatapan Bu Maya itu bisa bikin salah tingkah. Wajar kalau jantungmu langsung deg-degan." Randy tersenyum kaku. "Iya, kayak ruangan ini mendadak panas tiap kali beliau lewat." Siang hari, ruang rapat. Maya berdiri di depan layar presentasi. Semua mata fokus padanya, termasuk Randy yang duduk di barisan depan. "Maya, baik, tim. Untuk proyek baru ini, saya ingin ide segar. Randy, coba kamu jelaskan konsep awalmu." Randy berdiri gugup, membawa catatan. "Baik, Bu. Jadi, saya berpikir untuk menggunakan desain minimalis dengan tambahan sentuhan alami agar klien merasa nyaman." Maya melangkah mendekat, menatap catatannya. Menarik. Tapi coba tambahkan elemen pencahayaan. Itu akan lebih hidup." Randy mengangguk. "Baik, Bu. Akan saya revisi." Maya tersenyum tipis. "Kamu cepat belajar, Randy. Itu yang saya suka." Semua orang melirik ke arah Randy. Beberapa berbisik-bisik. Randy merasa wajahnya panas, bukan hanya karena pujian, tapi juga karena tatapan Maya yang seolah menembus dirinya. Karyawan satu pelan ke samping. "Wih, Bu Maya perhatian banget sama Randy." Karyawan dua, pantas suasana rapat jadi panas. Semua tegang, tapi juga terpesona. Sore hari, Maya memanggil Randy ke ruangannya. Ruangan luas dengan aroma parfum lembut. Maya duduk di kursi putar, lalu memberi isyarat Randy duduk di samping. "Maya, Randy, saya mau kamu revisi layout ini malam ini juga. Klien minta cepat." Randy duduk, mengangguk. "Baik, Bu. Saya kerjakan sekarang." Maya mendekat, bahunya hampir menyentuh Randy. "Kalau kamu tegang begini terus, kamu bisa kelelahan. Santai sedikit. Nikmati prosesnya." Randy berusaha fokus. "Saya akan coba, Bu." Maya menatapnya lekat-lekat. "Kamu tahu nggak? Dari semua staf,
Hanya kamu yang wajahnya langsung merah setiap saya tatap. Itu lucu sekali. Randy kaget, menunduk cepat. Maaf, Bu. Maya tertawa pelan. Tidak usah minta maaf. Justru itu yang membuat kamu beda. Randy terdiam. Dadanya makin berdebar. Suasana ruangan mendadak begitu panas. Bukan karena AC mati, tapi karena aura majikannya. Beberapa hari kemudian, ada acara perusahaan di ballroom hotel. Semua karyawan hadir dengan pakaian formal. Saat Maya muncul dengan gaun hitam elegan, semua orang langsung terdiam. Karyawan 3 berbisik, "Waduh, Bu Maya malam ini benar-benar mempesona." Semua orang gak bisa lepas pandang. Karyawan 4, pantas suasana ruangan jadi panas. Bahkan manajer cabang lain pun terpana. Randy yang duduk di pojok hampir tak berkedip melihat Maya. Saat Maya lewat, ia menoleh. Dan ternyata Maya juga menatapnya sambil tersenyum. "Maya, Randy, sendirian saja? Ayo gabung dengan yang lain." Randy cepat bangkit. "Oh, iya, Bu. Baik." Beberapa karyawan langsung melirik, berbisik-bisik dengan penuh rasa ingin tahu. Karyawan 1, "Wih, Bu Maya lagi-lagi perhatian sama Randy. Jangan-jangan." Randy semakin salah tingkah. Ia merasa jadi pusat perhatian, bukan hanya karena Maya, tapi juga karena tatapan semua orang. Malam makin larut. Setelah acara selesai, sebagian besar karyawan sudah pulang. Randy masih membereskan dokumen di ballroom. Tiba-tiba Maya mendekatinya. "Maya, terima kasih ya. Randy, kamu sudah banyak membantu persiapan acara ini. Saya benar-benar terbantu." Randy tersenyum gugup. "Itu memang tugas saya, Bu." Maya menatapnya dalam. "Kamu tahu nggak? Banyak orang bilang saya bikin suasana kantor panas. Tapi yang tidak mereka tahu, kadang saya sendiri merasa panas kalau melihat karyawan tertentu bekerja keras." Randy kaget, wajah memanas. "Bebu, maksudnya?" Maya tersenyum misterius. "Rahasia. Cukup kamu tahu saja. Anggap itu motivasi tambahan buatmu." Randy terdiam. Dadanya berdebar makin kencang. Kata-kata Maya sederhana, tapi membuatnya merasa seperti orang paling beruntung di ruangan itu.